أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وأولي الألباب. أشهد أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه البرار الكرام. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم اليسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على بيد الخير. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salamnya semoga selalu kita limpah dan curahkan kepada uswah hasanah kita yang menjadi suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, para sahabat, tabi'in dan tabi'atnya. Semoga tercurah kepada zuriyahnya dan mudah-mudahan tercurah kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Al-Fakir berwasiat mengingatkan, mengajak, khususnya pribadi Al-Fakir, umumnya para jamaah ikhwan fillah rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama untuk terus berusaha, berupaya meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni tentunya dengan menjalankan segala perintah-perintahnya, jadi menjauhi daripada segala larangan-larangannya, yang mudah-mudahan kita sanggup, kita mampu dan kita bisa, sehingga kita menjadi manusia la'alakum tattaqun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terkadang sering terjadi pada diri kita kesusahan, bahkan keluh kesah dalam hidup kita, keluh kesah dalam segala persoalan usaha kita. Ditambah lagi dengan berbagai macamnya kenaikan harga dan sebagainya. Ini secara tidak langsung membuat masyarakat susah, membuat masyarakat resah. Tapi tidak bagi Allah.
Allah menukilkan, menyatakan dalam suratnya, dalam firman-Nya, yuridullahu bikumul usra wa la yuridu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran, kesusahan bagimu. Artinya Allah tidak menyusahkan kita hambanya. Allah selalu memberikan kemudahan kepada hambanya. Yang jadi persoalan dan permasalahan kita yang bikin susah sendiri. Dengan naiknya harga BBM sekian ribu memang berat. Tapi kalau kita masih mampu untuk membelinya, apa yang susah buat kita? Allah memberikan kemudahan buat kita hambanya. Yang bikin susah itu kita. Ada rezeki kadang kita kurang bersyukur. Apalagi tidak ada rezekinya, lupa untuk bersyukur. Ada rezeki saja kita lupa bersyukur. Jadi jangan pernah lagi ada kesusahan, ada keluh kesah pada diri kita. Allah itu memudahkan jalan bagi orang-orang bertakwa di jalan Allah. Allah berikan kecukupan buat kita. Yang jadi persoalan adalah kita nggak pernah cukup. Yang akhirnya kita susah sendiri. Keluh kesah dagang nggak dapat untung. Giliran dapat untung nggak pernah bilang. Dagang lagi sepi bilang-bilang ke orang, giliran rame nggak pernah bilang. Ngadu sama Allah bukan sama manusia. Kalau kita lagi susah ngadu sama manusia, kalau yang kita adukan itu adalah orang yang taat kepada Allah, pasti diberikan jalan untuk dekat kepada Allah. Yang jadi persoalan kita mengadu sesuatu tentang usaha kita bukan pada orang yang tepat. Akhirnya kita dibawa kemana-mana. Akhirnya tetap ketika Allah tidak memberikan sesuatu jalan kepada mereka, tidak ada jalan. Yang pada akhirnya usaha kita tinggalkan, harapan yang kita inginkan tidak tercapai. Akhirnya kita susah sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itu Allah tidak memberikan kesukaran. Allah tidak menghendaki hambanya dalam kesulitan. Semua Allah mudahkan urusannya. Yang jadi masalah kita mempersulit urusan diri kita, bahkan mempersulit urusan orang lain. Jadi kalau hidup kita ingin bahagia, gak pernah susah, gak pernah yang namanya kena tipu, jangan pernah kita menipu orang. Hukum karena itu berlaku, kata seseorang. Kita menyakiti orang lain, kita akan disakiti oleh orang lain. Malaikat 24 jam mengintai kita. Bahkan setiap saat malaikat Allah turunkan untuk mencatat amal kebaikan dan keburukan kita. Urut surat-surat sekarang dipersulit, kurang ini, kurang itu. Bilang aja kurang duit, selesai urusan. Apalagi yang ngurusnya orang tua. Udah suah jalan saja susah. Minta surat pengantar saja buat kematian susah. Ada suratnya yang tanda tangan tidak ada. Ada yang tanda tangan suratnya tidak ada. Artinya ini mempersulit urusan manusia di hadapan Allah. Maka orang tersebut mendapatkan kesusahan dari Allah. Jangan pernah sekali-kali dalam diri kita mempersulit urusan orang lain. Kita mampu, kita bisa, kita sanggup berikan kemudahan kepada mereka. Niscaya Allah memberikan kemudahan urusan kita dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada lagi kata sulit dalam diri kita. Tidak ada kata lagi yang sukar dalam diri kita. Janji Allah Maha benar dalam firman-Nya. Kau janji manusia jangan pernah dipercaya.
Janji di depan kita manis, tapi yang kita rasakan adalah pahit. Tapi janji Allah Maha benar, dan dialah Allah yang maha menepati janjinya terhadap hamba-hambanya, bukan kita manusia. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW pun bersabda dalam hadisnya, beruntunglah orang-orang yang di tangannya Allah tempatkan kunci-kunci kebaikan. Beruntunglah bagi hamba-hambanya yang Allah berikan kunci-kunci kesuksesan, kunci-kunci kemudahan. Kalau kita sudah punya kunci, membuka sesuatu itu gampang. Membuka pintu tanpa kunci akan sulit. Tapi ketika kita sudah diberikan kunci kebaikan-kebaikan oleh Allah, tinggal membukanya. Persoalan kita terkadang kita lalai. Persoalan kita terkadang kita lupa. Padahal kita memegang kunci kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita, tetapi kita segan untuk memberikan kebaikannya. Ini salah satu ujian kita. Ketika kita diuji oleh sesuatu hal yang kecil pun kita sudah tidak sanggup untuk meninggalkan sesuatu beban yang ada pada diri kita. Apalagi kita diberikan ujian yang sangat besar dan luar biasa. Cukup kita bicara mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah musibah yang paling besar. Kalau cuma dagang nggak dapat penglarisan, itu musibah yang sangat kecil. Kalau kita dagang dapat keuntungan kecil tapi berkahnya banyak, mendingan pilih berkah daripada keuntungan kecil namun kita tidak pernah cukup. Kesusahan kita bertambah saat ini bagi masyarakat menengah ke bawah. Kenapa? Kita lihat situasi sekarang. Ingin menikmati hiburan saja sangat sulit. Orang menengah ke bawah pun ditambah sulit. Sebenarnya kita tidak pernah sulit. Ketika kita mampu membeli sesuatu hal yang memang diperuntukkan untuk diri kita, kenapa tidak? Kalau kita masih sanggup untuk membeli sesuatu yang mahal, kenapa tidak? Jangan pernah lagi mempersulit diri kita dengan keadaan. Bersyukur lebih baik kepada Allah ketimbang kita selalu menuntut kepada Allah dan menuntut kepada manusia. Jalani sisa hidup kita hanya bermuara kepada Allah. Jangan sampai kita di dunia kita sengsara, di akhirat sengsara. Akhir daripada doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ya Allah, berikan kebaikan di dunia. Kita minta kepada Allah hanya kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Akhirnya kita semua minta diselamatkan daripada waqina adzabannar. Itu tujuan kita. Yang lain itu cuma hiasan dunia. Jangan tertipu dan terpedaya oleh dunia. Wa ma hayatud dunya mata'ul ghurur. Dunia itu menyilaukan kita, menggelapkan mata kita. Jangan pernah tertipu oleh dunia. Jelas Allah memperingatkan kepada kita, jangan terperdaya, tertipu oleh dunia. Namun kebanyakan di antara kita sudah terpedaya dan tertipu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah sedikit konten khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk terus berusaha bertaqarruban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kebaikan dunia dan akhirat, dan pada akhirnya kita semua senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Innal ahsanul kalam kalamullah malikul a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin.
بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم به من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في آية الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين صحابة رسول الله سادتنا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وقربة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما علينا وهم برحمتك يا أرحم الراحمين.